bertepuk tangan bagi Tuhan. Yakinkan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Dan bila pintu surga dibukakan, selesailah sudah susah dan lelah, kan ku dengarlah suara mengatakan, hamba yang setiawan mari masuklah. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Aku penolongmu, yakinlah teguh. Aku penolongmu, yakinlah teguh. Puji nama Tuhan. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua umat Tuhan Gereja Sitri Pemulihan Gubang. Kita semua bersuka cita sebab hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus naik ke surga, tetapi dia meninggalkan janji-janjinya yang manis bagi kita semua. Janji Tuhan hari ini bagi kita adalah terambil dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai yang ketiga. Mari saya mengajak kita semua sama-sama membacakannya dengan suara yang keras. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Saya jemput, mari semua kita tundukkan kepala. Kita bangkit berdiri di hadirat Tuhan. Dengan kepala yang tertunduk, mari sama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Engkau Allah yang berjanji dan Engkau selalu menepatinya Tuhan. Engkau pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami, sehingga di mana Engkau berada, kami pun ada di sana. Engkau tidak meninggalkan kami Tuhan. Engkau berjanji memberikan Roh-Mu yang kudus bagi kami untuk menolong kami Tuhan. Hari ini kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Hari ini kami mau memuji Engkau. Hari ini kami mau menyembah Engkau Allah yang setia bagi kami. Kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Dan biar ibadah ini jadi di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Kami mau datang dan menyembah Engkau Tuhan. Kami mau datang dan bernyanyi bagi Engkau Tuhan Yesus. Ketika kami ada dalam lembah kekelaman, kami mau tetap memuji Engkau Tuhan. Ketika keadaan tidak menentu Tuhan, kami mau tetap menyembah Engkau Allah kami yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang
ku tempuh. Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kami tahu kami tidak pernah sendiri Tuhan. Engkau ada bersama kami Tuhan. Haleluya. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat. Mari kita semua angkat tangan kita kepada Tuhan. Janji-Mu Tuhan, Janji-Mu seperti fajar pagi hari, haleluya, yang tiada pernah terlambat bersinar. cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, amin. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. dan ku tahu Betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, meninggikan Engkau, memuji nama-Mu Tuhan kami, Allah kami yang hidup, Allah perkasa, gunung batu kami, tempat perlindungan, Allah yang besar. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, dan pujilah nama-Mu Yesus. Kami bersyukur, kami memuji, kami menyembah Engkau Allah, Allah yang berjanji. Haleluya, haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Ingat semua janji-janji Tuhan, janji yang manis bagi kita semua. Kami bersyukur Engkau Allah yang menepati janji-Mu Tuhan. Engkau tidak pernah ingkar janji Tuhan. Engkau jaminan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat
yang ada di rumah, mari rasakan hadirat Tuhan dan angkat tanganmu. Sembah Tuhan, sebab Dia ada di tengah-tengah kita. Dia siap memberikan kekuatan bagi engkau. Haleluya. Dia tidak pernah terlambat menolong engkau. Amin, amin, amin. Ya. Dan pujilah namamu Tuhan, janjimu Tuhan. Yang tiada pernah terlambat bersinar, cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan kami tahu betapa dalam kasih-Mu. Kami tahu Kau mengasihi kami, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Engkau yang ada di rumah, mari tepuk tanganmu bagi Tuhan. Engkau besar Tuhan, Engkau ajaib dan Engkau mulia Tuhan. Saya jemput Bapak Handri akan datang ke depan berdoa untuk persembahan kita yang pertama. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat penggenapan janji Tuhan yang kami nikmati dan kami terima sampai dengan hari ini. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, pemeliharaanmu sempurna, pertolongan-Mu tepat pada waktunya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, sampai dengan hari ini Tuhan, kami merasakan tangan Tuhan yang kuat, masih menjaga, memelihara kehidupan kami. Hari ini Tuhan, saat ini Tuhan, kami datang membawa persembahan syukur kami untuk semua kebaikan Tuhan yang kami alami dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam ibadah merayakan kenaikan Tuhan ke sorga, kami membawa persembahan syukur kami berupa persembahan persepuluhan, persembahan pembangunan maupun persembahan misi. Kami mau Bapa, kami rindu di dalam persembahan ini ada keselamatan terjadi, ada Injil diberitakan, ada pemulihan bagi setiap jiwa yang mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami letakkan persembahan kami dengan syukur, dengan hormat, dengan kasih kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kami persilakan Bapak Ibu untuk membawa korban persembahan, perpuluhan, misi dan pembangunan di rumah kita masing-masing, dan kemudian Bapak Ibu dapat membawanya ke Gereja Sitri Pemulihan Kupang dengan cara dan keterangan yang ada di layar Bapak Ibu. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang ada di rumah bisa silakan duduk kembali. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Kelaparan kan, ketelanjangan kan, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Aniayakah, penderitaan kan, tak
bangkit berdiri, kita mempersiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan yang akan datang bagi kita. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Sakit, penyakit, pencobaan, tak satu pun tak sama. Mari kita angkat tangan kita dan berserah kepada Tuhan. Haleluya. Seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabat. Mari angkat tangan saudara. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus. sekali lagi, Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. haleluya. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabat. Dalam bahaya Kau menggendong, Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus. sekali lagi. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabat. beri kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Benar Tuhan, tiada satu pun yang dapat menolong, menjaga, peduli, membela seperti yang sudah Engkau lakukan dalam hidup kami. Di dalam bahaya, di dalam ancaman, di dalam badai, di dalam musim yang berat, air mata, tantangan, persoalan, Engkau terbukti setia Tuhan, Engkau terbukti luar biasa, Engkau terbukti ajaib. Dan hari ini kami masih berdiri mengangkat tangan menyembah Engkau, karena Engkau masih setia menjaga, melindungi dan memberkati kami. Terima kasih Bapa di sorga, pujian dan penyembahan sudah naik kepadamu Tuhan. Saatnya di ibadah kenaikan kami akan merenungkan kebenaran firman Allah. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pengurapan Allah ada atas kami semua dimanapun kami berada. Hadirat Allah menjamah kami. Hati kami siap menjadi seperti tanah yang subur untuk menerima taburan benih kebenaran firman Allah. Pengurapan Allah ada atas hamba-Mu yang Kau percayakan satu kali lagi. Permuliakan nama-Mu Tuhan dalam pelayanan hamba-Mu saat ini. Kami siap dengar firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang percaya berkata, amin. Tetap berdiri Bapak Ibu Saudara. Buka Alkitab kita di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 33 sampai ayat 35. Roma 8
ayat 33 sampai 35, 37 sampai 39. Roma pasal 8, 33, 35, 37 sampai 39. Kalau Bapak Ibu sudah dapat, katakan amin. Kalau Bapak Ibu sudah dapat, kita baca bersama-sama Roma 8, 33, 35, 37 sampai 39. 1, 2, 3. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam. Saya sekali lagi menyapa Bapak Ibu Saudara. Saya Gembala Gereja C3 atau Sitri Pemulihan Kupang dalam ibadah kenaikan Yesus ke sorga. Saya percaya bahwa hari ini di seluruh dunia semua orang percaya yang mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sedang melakukan ibadah memperingati kenaikan Yesus ke sorga. Peristiwa atau doktrin pengajaran tentang kenaikan Yesus ke sorga bukanlah sesuatu yang disembunyikan oleh Alkitab. Ada banyak data Alkitab yang diajarkan kepada kita tentang bagaimana Yesus naik ke sorga. Dan kalau hari ini saudara memilih mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, engkau memilih menyembah Dia, engkau memilih beribadah kepada Dia, engkau memilih mengiring Dia, dan engkau memilih mengaku percaya bahwa tidak ada jalan lain yang olehnya seorang pun selamat kecuali di dalam Yesus, maka saya percaya saudara dan saya mengakui bahwa Yesus saudara dan saya naik ke sorga karena Dia adalah Allah yang perkasa. Yang percaya bilang amin. Nah, waktu saudara mempercayai Yesus, saudara tidak bisa menerima hanya sebagian dari karya Yesus. Saudara harus menerima seluruh karya Yesus. Kelahiran Yesus yang ajaib dari kandungan Maria oleh pekerjaan Roh Kudus. Hidup dan pelayanan Yesus selama ada di muka bumi ini. Dia hidup selama 30 tahun, melayani 3,5 tahun. Dan setelah hidup di dunia ini mengajar tentang Injil Kerajaan Allah, memberitakan tentang Kerajaan Allah, menyembuhkan banyak orang sakit, melepaskan banyak orang yang terikat daripada belenggu kuasa setan, dan akhirnya dia harus naik ke salib, mati di salib, menebus dosa saudara dan saya. Alkitab berkata Yesus mati di salib, dikuburkan 3 hari, bangkit pada hari yang ketiga, dan selama 40 hari dia menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya dan kepada orang banyak. Setelah 40 hari Yesus menunjukkan dirinya atau menampakkan dirinya, Yesus terangkat ke sorga. Nah, saudara harus menerima paket itu. Saudara tidak bisa pilih. Saudara tidak diberi hak untuk memilih. Saudara harus terima seutuhnya. Alkitab berkata Yesus lahir, Dia bangkit, Dia naik ke sorga, dan Alkitab juga mengajarkan bahwa Dia akan datang kembali. Yang percaya bilang amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya tidak akan membawa Bapak Ibu Saudara lebih jauh tentang data-data Alkitab tentang bukti bahwa Yesus naik ke sorga. Hari ini saya akan lebih kepada hal praktis, aplikatif
Untuk apa manfaat Yesus naik ke sorga? Apa dampak Yesus naik ke sorga? Apa hasil Yesus naik ke sorga bagi saya, iman percaya saya, pengiringan saya kepada Dia, khususnya dalam konteks beribadah gereja C3 Pemulihan Kupang. Di bulan Mei ini kita sedang masuk dalam tema jangan takut. Jangan takut. Dan oleh karena itu firman Allah hari ini saya beri tema jangan takut. Kenaikan Yesus menjamin hari esok. Kenaikan Yesus ke sorga menjamin hari esok. Apa manfaatnya? Apa dampaknya Yesus naik ke sorga? Kita akan lihat dari Roma. Tapi yang pertama, Yesus naik ke sorga untuk menjadi pembela bagi kita di hadapan Bapa kita. Bapak Ibu saudara-saudara baca ayat 33, Alkitab bilang begini dari Roma. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Nah, saya ingin saudara tangkap ini. Kalau ada orang yang menggugat, kalau ada pribadi atau oknum yang menggugat, maka saudara dan saya harus sadar bahwa saudara dan saya butuh pembela. Sebab saudara dan saya tidak bisa bela diri sendiri. Saudara dan saya tidak bisa tolong diri sendiri. Alkitab berkata di dalam Wahyu, Bapak Ibu Saudara, Wahyu 12 ayat yang ke-10 menjelaskan, Wahyu 12 ayat yang ke-10, dan aku mendengar suara yang nyaring dari sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Alkitab jelas mengatakan bahwa ada penggugat, ada pendakwa yang tidak senang saudara ikut Yesus, yang tidak senang saudara percaya Dia. Tujuan dari dia menggugat, mendakwa saudara adalah penghukuman dan kebinasaan. Dalam titik ini saudara perlu apa yang disebut pembela. Tugas daripada pembela adalah membenarkan saudara dan menyelamatkan saudara. Saya ulang, tugas pendakwa adalah ingin mendakwa saudara, mencari kesalahan saudara, menghukum saudara dan membinasakan saudara. Itu tugas pendakwa. Tetapi tugas daripada pembela adalah dia akan membenarkan, menyelamatkan, membebaskan saudara dari hukuman. Tanpa pembela, saudara dan saya tidak akan bisa mungkin membela diri kita sendiri. Oleh karena itulah Paulus bilang begini di ayat yang ke-33, saudara lihat Roma, siapakah yang akan menggugat orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? 34, Kristus Yesus yang telah mati, yang pertama. Yang kedua, bahkan lebih lagi, Ia telah bangkit, yang kedua. Yang ketiga, Dia tidak hanya bangkit, Ia naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah. Paulus bilang, kata yang dipakai di situ adalah Yesus sedang duduk di sebelah kanan Allah, sedang bicara. Dia tidak bangkit dan selesai, Dia bangkit dan Dia naik ke sorga. Lalu pertanyaannya, Alkitab bilang, kalau kita mau tanya kepada Paulus, untuk apa Yesus duduk di sebelah kanan Allah? Paulus menjelaskan, yang malam menjadi pembela bagi kita. Jadi siang dan malam kitab Wahyu berkata ada pendakwa mendakwa kita. Siang dan malam juga ada Yesus yang membela saudara dan saya. Yang percaya bilang amin. Siang malam Yesus membela saudara dan saya. Makanya lanjut Paulus bilang begini ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasankah? Kesesakankah? Penganiayaankah? Kelaparankah? Atau ketelanjangankah? Atau bahaya? Atau pedang? Ayat yang ke-37 Paulus bilang begini. Tetapi dalam semuanya itu, semua yang mana? Dalam bahaya, dalam celaka, dalam ketelanjangan, dalam aniaya, dalam siksaan, dalam air mata, dalam penderitaan, dalam ketakutan. Paulus bilang dalam semuanya itu kita dijamin lebih dari pemenang. Kenapa? Yesus saudara dan saya bangkit dan Dia naik ke sorga. Yang percaya bilang amin. Jadi doktrin tentang kenaikan Yesus sangat penting Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara hanya berhenti Yesus bangkit, belum lengkap.
Saudara harus maju sampai Yesus naik ke sorga. Sebab ada satu pelayanan yang sangat penting yang Yesus kerjakan di sorga, yaitu pelayanan pembelaan kepada orang-orang yang percaya kepada Dia. Alkitab berkata, sebab aku yakin, makanya Paulus lanjut ayat 38, baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Untuk apa Yesus naik ke sorga? Dia menjadi pembela bagi kita. Yang percaya bilang amin. Tidak usah takut Bapak Ibu Saudara. Dalam musim ini ada banyak berita ketakutan, ada banyak berita yang mencekam, ada banyak hal yang mengintimidasi saudara. Tapi saya ingin saudara tangkap ini, saudara tidak perlu sedih, saudara tidak perlu takut, saudara tidak perlu khawatir. Apapun tuduhan, apapun intimidasi, apapun ketakutan akan bayang-bayang masa lalu saudara, dan akan ketakutan masa depan yang tidak menentu di musim ini, saudara harus percaya bahwa Yesus saya adalah pembela saya, dan saya akan punya hari esok yang luar biasa di dalam Yesus. Yang percaya bilang amin. Justru di musim yang luar biasa berat ini, peristiwa kenaikan Yesus yang kita peringati menjadi begitu luar biasa. Sebab Yesus saya naik ke sorga dan Dia jadi pembela bagi saya. Bapak Ibu Saudara, ini kebenaran yang luar biasa. Yang kedua, untuk apa Yesus naik ke sorga? Yohanes 14 ayat 15 sampai 17 dan 26. Untuk apa Yesus naik ke sorga? Yohanes 14, 15, 17, 26. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kita sudah dibela, tetapi kita masih ada di dunia. Hidup masih terus berjalan, pergumulan masih ada, air mata masih ada, tantangan masih ada, beban masih ada, sakit penyakit masih ada, persoalan masih ada, perjalanan ke depan masih jauh. Dalam titik inilah saudara dan saya perlu yang namanya penolong, yaitu Roh Kudus. Untuk apa Yesus naik? Dia mengirimkan penolong yang lain. Dia mengirimkan Parakletos, sebab Yesus tahu bahwa benar di sorga ada pembela kita, yaitu Yesus yang membela kita siang dan malam. Tetapi dalam menjalani hidup di dunia ini, dalam menjalani rumah tangga, dalam menjalani bisnis, pendidikan, dalam menata hari-hari hidup kita, ada saja masalah, ada saja tantangan, ada saja air mata, ada saja salah pengertian, ada saja pergumulan. Di titik itulah engkau perlu penolong yang lain yang namanya Roh Kudus. Yang percaya bilang amin. Yesus naik, lalu Dia mengirimkan Roh Kudus. Yesus bilang, saya akan minta kepada Bapa untuk Dia memberikan kepadamu penolong yang lain. Dan penolong ini akan menyertai kamu selama-lamanya. Siapa Dia? Dia adalah Roh kebenaran. Ayat 17 berkata Dia Roh kebenaran. Dia penghibur ayat 26, yaitu Roh Kudus. Dia akan mengajarkan segala sesuatu di ayat 26. Dia akan mengingatkan kamu. Dia akan mengingatkan firman Allah. Waktu saya takut, Dia mengingatkan saya, jangan khawatir akan hari esok, sebab Yesus memegang hari esok. Waktu saya mulai lemah, saya ingat bahwa Dia sudah menanggung segala sesuatu di salib bagi saya. Saya hanya perlu percaya dan jalan kepada Dia. Waktu saya tidak tahu bagaimana harus berdoa, Alkitab berkata Roh Kudus berdoa bagi saya kepada Bapa. Bapak Ibu Saudara, saudara dan saya tidak kuat. Saudara dan saya butuh penolong. Dan penolong itu adalah Roh Kudus. Yang percaya bilang amin.
Yesus naik ke sorga, dia mengirimkan Roh Kudus bagi kita. Dia menyertai kita, tinggal di dalam kita, mengajar kita, mengingatkan kita. Makanya Roma 8 ayat 26 bilang begini. Roma 8 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Roh menolong kita dalam kelemahan kita. Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, bagaimana sebenarnya harus bertindak, bagaimana sebenarnya harus menyelesaikan masalah-masalah kita. Roh Kudus menolong kita. Roh Kudus memberikan kepada kita kekuatan untuk terus berjalan. Sebab dialah penolong yang dikirim oleh Bapa di dalam kita. Yang percaya bilang amin. Yang ketiga, untuk apa Yesus naik ke sorga? Yang ketiga, menyediakan tempat bagi kita. Dan setelah tempat itu siap, dia akan datang kembali menjemput kita. Nah, yang ini saya sangat suka. Saya waktu membaca, merenungkan, mempelajari firman ini, saya tahu bahwa dunia bukanlah rumah saya. Rumah saya ada di sorga. Yang percaya bilang amin. Dunia hanya tempat tinggal sementara. Saudara dan saya adalah musafir di dunia ini. Saudara dan saya adalah perantau di dunia ini. Suatu saat kita akan pulang ke sorga. Dan ini yang Yesus janji bagi kita. Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat yang ketiga yang dibaca tadi sebelum ibadah kita dimulai sebagai ayat penuntun ibadah kita. Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Yesus bilang jangan gelisah. Jangan sedih kalau ternyata hidup di dunia ini berat, jangan gelisah. Kalau ternyata hidup di dunia ini banyak tantangan, jangan sedih. Kalau ternyata hidup di dunia ini banyak pergumulan, jangan takut, jangan khawatir. Tuhan bilang percayalah kepada Allah dan percaya kepada Yesus. Kenapa? Yesus bilang di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakan kepadamu. Dengan kata lain Yesus bilang saya tidak bohong. Kalau tidak ada saya bilang tidak ada. Kalau ada saya bilang ada. Yang percaya bilang amin. Yesus bilang sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yesus naik ke sorga jadi pembela bagi kita. Yesus naik ke sorga mengirim Roh Kudus bagi kita. Yesus bilang dia naik ke sorga, dia siap tempat, dan saatnya tiba waktu tempat itu sudah siap. Dia datang dan menjemput saudara dan saya pulang ke sorga. Yang percaya bilang amin. Nah Bapak Ibu Saudara, saya sudah menjelaskan ini, jemaat C3 Pemulihan sudah tahu. Tapi ada mungkin yang belum tahu, saya jelaskan latar belakang dari ayat ini. Yohanes 14 adalah konteksnya adalah pernikahan orang-orang Yahudi. Waktu seorang laki-laki Yahudi ingin meminang seorang perempuan Yahudi, maka yang dilakukan adalah tunangan. Setelah mereka bertunangan, sang laki-laki akan pergi pulang ke rumah orang tuanya dan mempersiapkan rumah bagi calon istrinya, calon mempelainya. Dan waktu dia membangun rumah, sejak hari mereka dipertunangkan, sang calon istri harus berpakaian ready setiap hari. Sebab kapan saja, siang atau malam, kapan saja sang mempelai laki-laki bisa datang mengetuk pintu dan membawa sang mempelai keluar ke rumah yang sudah dia sediakan. Dalam konteks ini Bapak Ibu Saudara, sang mempelai perempuan yang sudah ditunangkan ini siang hari malam dia harus berpakaian ready, siap dijemput oleh sang mempelai laki-laki. Sedang bicara gereja Tuhan, sedang bicara saudara dan saya. Waktu Yesus datang, usahakan saudara dan saya sedang berpakaian pesta tanda kutip. Usahakan saudara dan saya sedang siap rohani saudara. Usahakan saudara dan saya sedang siap hati saudara.
Sebab waktu mempelai laki-laki datang mengetuk pintu, dan dia datang, dia mendapatkan mempelai perempuan, dia bawa, dan disitulah Yesus bilang, di mana aku berada, di situ kamu berada, sebab tempat sudah disediakan. Gambaran dan konteks ini yang Yesus pakai waktu dia bilang, saya pulang ke sorga, saya siapkan tempat, dan kalau tempatnya siap, saya akan datang menjemput engkau, bawa engkau pulang ke sana, dan di tempatku engkau akan berada selama-lamanya. Air mata hilang, susah hilang, penderitaan hilang, sakit hilang, masalah hilang, selama-lamanya. Alkitab berkata ada sukacita di sorga bersama sang mempelai laki-laki. Yang percaya bilang amin. Kalau hari ini engkau menderita, kalau hari ini engkau takut, kalau hari ini engkau gelisah, kalau hari ini engkau sedih, ingatkan dirimu bahwa hidup di dunia ini sementara. Ada saatnya saudara selesai. Saudara tidak bisa hidup lama, saudara tidak bisa hidup selama-lamanya di dunia. Alkitab bilang paling kuat 70-80 tahun, dan kebanggaannya adalah penderitaan. Boleh cerita jago dulu opa berjuang, pikul senjata. Tapi itu hanyalah cerita. Opa berdiri dari kursi juga harus pegang, cucu pegang, opa berdiri dulu. Selesai. Hidup berat Bapak Ibu Saudara. Tapi waktu Yesus datang menjemput saudara pulang ke sorga, Alkitab bilang, di mana aku berada, di situ kamu pun berada. Yang percaya bilang amin. Yesus datang menjemput kita pulang ke sorga. Nah, Yesus bilang jangan gelisah, jangan takut. Ayat 18 dari Yohanes 14, Yesus bilang begini, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Bahasa Yunaninya sedang memberikan jaminan yang pasti. Yesus bilang aku pasti datang kembali kepadamu. Yesus bilang aku pasti datang. Kalau ada orang lain janji datang, dia bisa ingkar. Kalau orang lain janji hadir, dia bisa tidak hadir. Yesus bilang saya berjanji, saya akan datang kembali kepadamu. Aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali menjemput engkau. Nah Bapak Ibu Saudara, Lukas di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11 menjelaskan bahwa para malaikat mengkonfirmasi bahwa Yesus akan datang kembali. Saudara lihat Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 sampai 11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, murid-muridnya, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih dekat mereka. Ayat 11, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali. Saya ulang, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Para malaikat mengkonfirmasi dalam tulisan Lukas pada kitab Kisah Para Rasul bahwa Yesus akan datang kembali. Yang percaya bilang amin. Paulus menjelaskan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 18. Paulus bilang begini, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Saya ingin saudara tangkap ini baik-baik. Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. 17, sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ayat 18, Paulus menasihatkan karena itu. Karena apa? Karena Yesus akan datang kembali. Karena apa? Kita akan pulang ke sorga bersama-sama Yesus. Karena apa? Karena selama-lamanya kita akan bersama dengan dia. Ayat 18 Paulus bilang, karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Perkataan apa? Satu saat Yesus datang kembali. Yang percaya bilang amin. Suatu saat Yesus datang kembali. Bapak Ibu Saudara, tidak hanya sampai di Paulus, Rasul Yohanes lalu menjelaskan kepada kita dalam menutup
seluruh rangkaian kitab suci ada satu paling belakang yang namanya kitab Wahyu. Dan Yohanes menutup kitab Wahyu dengan tulisan yang luar biasa, pernyataan yang luar biasa. Wahyu 22 ayat 12 sampai 13, Bapak Ibu lihat. Sesungguhnya aku datang segera. Yohanes bilang, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatan. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Ia yang memberi, ayat 20, yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. 21. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Dan Alkitab saudara ditutup selesai dengan pernyataan Yesus akan datang kembali. Yang percaya bilang amin. Alkitab, kitab Wahyu menutup rangkaian tulisan Alkitab dengan berkata, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Saya sudah menjelaskan kepada Bapak Ibu Saudara 3 manfaat kenapa Yesus harus naik ke sorga. Yesus naik ke sorga menjadi pembela. Yesus naik ke sorga untuk mengirimkan Roh Kudus-Nya bagi kita. Yesus naik ke sorga untuk mempersiapkan tempat bagi kita. Dan setelah tempatnya siap, Dia kembali menjemput kita pulang ke sorga. Nasihat terakhir yang diberikan oleh penulis Ibrani kepada saudara dan saya ada di Ibrani 4 ayat 14. Ibrani 4 ayat 14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Apa yang penulis Ibrani bilang? Saudara lihat ayatnya. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung. Dengan kata lain penulis Ibrani, kita punya Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang melintasi semua langit. Yesus yang naik ke sorga. Itu yang penulis Ibrani bilang. Kita sekarang punya imam besar agung. Namanya siapa? Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang melintasi semua langit dan pulang ke sorga. Dan Dia di sorga, apa yang Dia lakukan? Dia melakukan tugas keimamatannya. Salah satu tugas keimamatan adalah membela umat Allah. Dan Yesus masih melakukannya sampai hari ini. Membela saudara dan saya di hadapan Bapa. Yang percaya bilang amin. Alkitab berkata, penulis Ibrani, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit. Imam besar agung yang mana? Yesus. Yesus yang mana? Anak Allah. Karena Dia imam besar yang sudah naik ke sorga. Dia adalah Yesus. Yesus yang mana? Yesus anak Allah. Penulis Ibrani bilang begini, baiklah kita. Dia mulai menasihati. Baiklah kita teguh berpegang kepada pengakuan iman kita. Dengan kata lain penulis Ibrani bilang, kalau ada masalah jangan mundur. Sebab imam besar sudah melintasi semua langit. Pulang ke sorga menjadi pembela bagi saudara. Teguh dalam iman saudara. Yang percaya bilang amin. Jangan mundur. Kalau ada masalah jangan tinggalkan Yesus. Ada masalah jangan tinggalkan pelayanan. Ada pergumulan jangan tinggalkan Tuhan. Jangan jual Yesus. Tukar Yesus demi apapun. Demi pasangan hidup. Demi jabatan. Demi pekerjaan. Demi harta kekayaan. Sekali Yesus tetap Yesus di hidup saudara. Kenapa? Itu yang penulis Ibrani bilang. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit. Dengan kata lain, Dia sudah naik ke sorga. Tidak ada langit yang bisa membatasi Dia. Dia naik ke sorga, Dia pulang kepada Bapa. Yesus yang mana? Yesus anak Allah. Yesus yang mana? Yesus yang sudah menebus saudara dan saya. Yesus yang mana? Yang naik ke atas salib, bayar lunas darahnya bagi dosa saudara dan saya. Yesus yang mana? Yesus yang berdiri siang malam jadi pembela bagi saudara dan saya di hadapan Bapa. Penulis Ibrani bilang, karena itu baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Ikut Yesus harus setia. Yang percaya bilang, ikut Yesus teguh. Jangan hari ini saudara panas, besok
dingin. Hari ini saudara semangat, lusa tidak semangat. Penulis Wahyu bilang begini, kalau engkau panas atau dingin, tidak baik. Pilih salah satu, panas atau dingin. Kalau engkau suam-suam kuku, tidak panas, tidak dingin, tidak jelas keputusan hidupmu, tidak jelas cintamu kepada Tuhan, tidak jelas ibadahmu kepada Dia. Hari ini kudus, besok kudis. Hari ini suci, besok bikin dosa. Hari ini melayani, lusa hilang. Yesus bilang tidak bisa. Engkau pilih panas atau dingin. So, kalau engkau suam-suam kuku, Alkitab berkata, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Penulis Alkitab menasihati kita untuk teguh pegang perjanjian pengakuan iman kita. Sebab untuk menebus saudara, anak Allah harus turun ke dunia, hidup di dunia, melayani di dunia, mati bagi saudara dan saya, menebus dosa saudara dan saya. 3 hari kemudian dia bangkit, dia menampakkan diri, dia naik ke sorga dan tidak selesai sampai di situ. Dia siang malam berdiri di hadapan Bapa, bela saudara supaya suatu saat saudara pulang ke sorga bersama Dia. Amin. Keselamatan saudara dan saya mahal di hadapan Allah. Jangan permainkan ibadah. Jangan permainkan pelayanan. Jangan permainkan kesetiaanmu. Alkitab berkata, penulis Ibrani bilang, baiklah kita berpegang teguh kepada pengakuan iman kita. Jangan mundur, jangan takut, jangan lemah iman. Jangan tinggalkan Yesus, jangan jual Yesus. Serahkan hatimu bagi Yesus. Kalau hari ini ada di antara saudara yang baru pernah pertama kali mendengar tentang nama Yesus, selama ini engkau bertanya siapa Yesus, dengar baik-baik. Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Yang percaya bilang amin. Dia adalah juru selamat. Dia adalah Allah yang mati di salib menebus dosa semua umat manusia. Dan barang siapa yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau hari ini waktu engkau dengar firman Allah, engkau berkata, saya mau hidup yang kekal, saya mau menikmati janji bahwa Dia akan datang kembali menjemput saya pulang ke sorga. Saya mau di mana Dia berada, saya berada. Saya mau waktu saya selesai di dunia ini, saya tahu dengan pasti kemana saya akan pergi. Tidak moga-moga, saya tahu alamat saya, tujuan saya jelas, sorga. Dan kalau itu yang saudara mau, hari ini buka hati saudara dan katakan, Yesus, saya mau terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang percaya bilang, amin. Saya mau terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di hidup saya. Kalau engkau berkata, Tuhan ampuni saya akan segala dosa saya. Saya selama ini membelakangi Engkau. Saya selama ini menjauhi Engkau. Saya selama ini tidak mau membuka hati bagi Engkau. Hari ini saya dengar firman Allah bahwa Engkau naik ke sorga, melintasi segala awan, melintasi segala langit untuk berdiri di hadapan Bapa, membela saya siang dan malam, supaya suatu saat nanti waktu saya terus pegang teguh iman saya, Engkau datang kembali mendapatkan saya setia, saya pulang ke sorga berjumpa dengan Engkau selama-lamanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin untuk firman Allah. Dan mari saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Apa yang dapat memisahkanku? Tiada satu pun seperti Kau Yesus. Biarlah ini menjadi pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Apa yang dapat? Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Kelaparan kah, ketelanjangan kah, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat? Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan
sahabatku. Aniayakan penderitaan kan, tak satu pun. Mari angkat tanganmu, mari bangkit berdiri. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus. Mari angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya, haleluya, Engkau Yesus. Dengan dua tangan mari angkat kepada Tuhan. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus. Dalam bahaya Kau menggendong, dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Musik dengan perlahan, tutup mata saudara dimanapun engkau berada. Di rumah, di kamar, dimanapun engkau berada. Kalau saat ini engkau sedang dengar firman Allah, dan selama ini engkau bertanya, apakah saya menghadapi hidup ini sendiri? Hari ini engkau dengar firman Allah, Yesus naik ke sorga. Dia jadi pembela bagi saudara. Siang malam namamu disebut di hadapan Bapa. Siang malam waktu sang pendakwa itu ingin mendakwa saudara, ingin membinasakan saudara, Yesus berdiri dan membela saudara. Sebab ada darah Yesus di dalam saudara, ada nama Yesus di dalam saudara, ada pengakuan iman bahwa engkau percaya kepada Dia. Engkau tidak sendiri, ada Yesus yang membela saudara. Yesus naik ke sorga. Dia tidak hanya membela kita di sorga, Dia mengirimkan Roh Kudus-Nya yang tinggal di dalam kita, yang menyertai kita selama-lamanya. Dia penghibur, Dia penolong, Dia yang mengajar kita, Dia yang mengingatkan kita segala firman Allah. Waktu kita lemah, waktu kita hampir menyerah, waktu kita putus asa, waktu kita kecewa, waktu kita terluka, waktu kita sedih, firman Allah diingatkan kepada kita untuk tetap berdiri teguh, iring Yesus, cinta Yesus, mengasihi Yesus, beribadah kepada Dia dan tidak meninggalkan Dia. Kalau hari ini Roh Kudus sedang mengingatkan saudara akan sesuatu yang harus engkau kerjakan, sesuatu yang harus engkau lakukan, ingat baik-baik, Roh Kudus sedang melakukan tugasnya yang diperintahkan Bapa kepada Dia untuk menghibur, menolong, mengajar, menyertai kita selama hidup di dunia ini. Tidak hanya sampai di situ, Alkitab berkata Yesus akan datang kembali. Oh, semua mata sedang menanti hari itu. Semua hati sedang menunggu dengan setia tiba masa itu, di mana Yesus datang kembali, mempelai laki-laki menjemput saudara dan saya pulang ke sorga. Dia bawa kita pulang, dan di tempat di mana Dia berada, kita berada selama-lamanya. Susah hilanglah, penderitaan, air mata berhenti, selama-lamanya bersama Yesus di sorga. Oleh karena itu Alkitab berkata, karena itu hendaklah kita teguh berpegang kepada pengakuan iman kita. Jangan lepaskan Yesus.
Jangan lepaskan ibadah, jangan lepaskan penyembahan, jangan lepaskan pelayanan, jangan membelakangi Yesus, sebab Yesus sedang mengerjakan sesuatu yang besar bagi saudara. Walaupun hari ini perjalanan terasa berat, walaupun hari ini pergumulan terasa banyak, pegang teguh janji iman percayamu kepada Dia. Haleluya. Kalau itu saudara, dan hari ini saudara berkata, saya mau Yesus pegang tangan saya mau mempercayai Dia. Saya mau Roh Kudus pegang tangan saya mau didapati setia menanti Yesus datang yang kedua kali. Kalau itu saudara, saya minta dimanapun engkau berada, angkat tanganmu kepada Tuhan. Kalau engkau berkata, saya mau Yesus pegang tangan saya, tiada satu pun, haleluya, haleluya, tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Oh, dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus. Saudara yang mau didoakan dimanapun saudara berada, angkat tanganmu kepada Tuhan. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Oh, dalam bahaya Kau mendekatku, Engkau Yesus. Angkat kedua tanganmu, serahkan hidupmu kepada Yesus. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Oh, dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus. Dalam bahaya, dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus. Sekali lagi, dalam bahaya, haleluya. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus, sahabatku. Beri kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, Engkau melihat setiap tangan yang terangkat. Engkau lihat setiap hati yang terbuka jujur di hadapan-Mu. Hampir-hampir kami melepaskan pengakuan iman percaya kami. Hampir-hampir kami melepaskan Engkau. Badai, gelombang, tantangan, air mata, kegelisahan, kekhawatiran menghantui, mengintimidasi. Tapi hari ini kami dengar Yesus, kami naik ke sorga, kami tidak perlu takut. Kami tidak perlu gelisah, kami tidak perlu kecewa, kami tidak perlu khawatir. Dia pegang hari esok. Dia berdiri menjadi pembela bagi kami di hadapan Bapa. Yesus mengirimkan Roh Kudus yang menyertai, menghibur, mengajar, menolong kami setiap hari. Dan kami percaya suatu saat nanti Yesus akan datang kembali menjemput kami pulang ke sorga. Ingatkan kami Yesus bahwa Engkau sudah naik ke sorga, melintasi segala langit. Dan biarlah kami terus berpegang teguh pada pengakuan iman kami, bahwa Engkau satu-satunya Tuhan Allah, Juru Selamat, tidak ada yang lain. Waktu Engkau datang kembali, Engkau dapati kami setia. Cinta Engkau, mengasihi Engkau, melayani Engkau tetap ada di dalam Engkau. Setiap hati yang terangkat, setiap tangan yang terangkat, setiap kehidupan yang terangkat terbuka di hadapan-Mu. Saat ini Engkau jamah dimanapun kami berada. Pulihkan hidup kami, berkati hidup kami, masuk dalam hidup kami. Jadi Tuhan, jadi Raja, jadi penolong di hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga. Saatnya kami berikan korban persembahan kami. Berkati korban persembahan kami. Biarlah korban persembahan kami berkenan kepadamu, menyukakan hatimu. Biarlah korban persembahan kami menjadi persembahan yang berkenan kepadamu. Sucikan, kuduskan, kami beri yang terbaik.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang percaya berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Baik Bapak Ibu Saudara, kami persilakan Bapak Ibu untuk membawa korban persembahan yang kedua di rumah kita masing-masing dan kemudian akan dibawa ke rumah Tuhan dengan cara dan keterangan yang ada di layar Bapak Ibu. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Ku tak takut
ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama berjalan bersama. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama. Tanganmu yang pegang, tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama. Tanganmu yang pegang, tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Beri kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Engkau jalan bersama kami, Engkau pimpin langkah kami, Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau Allah yang mengasihi kami, Engkau Allah yang setia. Bapa di sorga, di ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga ini, kami berdoa meminta pertolongan Tuhan, meminta belas kasihan Tuhan satu kali lagi bagi tanah kami, bagi provinsi kami, bagi kota kami. Engkau tahu apa yang sedang terjadi. Semakin meningkatnya kasus corona di tanah ini Tuhan. Kami butuh Engkau menolong kami. Kami butuh Engkau belas kasihan-Mu turun atas kami. Kami butuh perlindungan pembelaan-Mu. Hanya Yesus yang bisa tolong kami. Manusia tidak bisa tolong kami. Siapapun tidak bisa tolong kami. Hanya Yesus yang bisa tolong kami. Kami berseru saat ini, tolong kami Tuhan, pulihkan tanah kami, sembuhkan tanah kami, pulihkan negeri kami Tuhan, ampuni dosa negeri kami Bapa. Dan di dalam nama Yesus pemulihan terjadi. Kami berdoa Tuhan, buat semua umat Tuhan, jemaat gereja C3 Pemulihan Kupang, di dalam nama Yesus dijagai, dilindungi oleh kuasa darah Yesus. Tidak ada bahaya, celaka, maut, tidak ada penyakit, virus apapun yang menyentuh umat-Mu kalau sorga tidak mengizinkan. Kami berdoa lindungi semua umat-Mu yang mengikuti ibadah ini, siapapun tanpa terkecuali yang mengangkat hati dan berseru kepadamu. Di dalam nama Yesus perlindungan Allah ada atas kami semua, keluarga kami, suami kami, istri kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, orang tua kami, di dalam nama Yesus. Dijagai, dilindungi Tuhan di musim yang berat ini. Kami serahkan bangsa dan negara kami. Tolong bangsa dan negara kami. Tolong pemimpin-pemimpin bangsa kami, dari yang tertinggi Bapak Presiden, Wakil dan seluruh jajarannya, sampai yang paling rendah, lurah, kepala desa, RT, RW, semua dijagai, dilindungi, diberkati, diberi kekuatan dari Tuhan. Khususnya tenaga kesehatan medis, dokter, perawat yang ada di garis depan TNI, Polri, Satgas COVID-19 dimanapun berada, yang bekerja keras memberikan hidup mereka demi menolong, mencegah menyebarnya virus ini. Kami berdoa perlindungan Allah, penyertaan Allah menyertai mereka. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat pasien-pasien yang sudah positif terkena corona. Di dalam nama Yesus, bilur dan darah-Mu menolong Tuhan. Pulihkan, sembuhkan Tuhan. Di dalam nama Yesus mereka mengangkat hati, memandang kepada Engkau, mempercayai bahwa kesembuhan ada di dalam Yesus. Kami berdoa buat keluarga-keluarga diberkati, semua umat Tuhan yang usahanya, pekerjaan, bisnis, profesi, karirnya, rumah tangga, pernikahan, pendidikan, masa depan, rencana-rencana hidupnya terdampak oleh wabah virus corona ini. Di dalam nama Yesus Engkau beri kekuatan, Engkau beri perlindungan, Engkau beri penghiburan, Engkau beri keteguhan hati, terus menanti pertolongan yang dari Tuhan. Buat jemaat Tuhan, dari yang paling tua sampai yang paling muda yang sedang sakit,
Di dalam nama Yesus Engkau sembuhkan oleh bilur dan darah. Kami berdoa buat keselamatan jiwa-jiwa yang terhilang. Di musim ini kami mau ada banyak orang kenal Yesus. Ada banyak orang yang berbalik kepada Engkau. Kalau ada di antara kami di musim ini datang dan berkata, saya memilih percaya Yesus. Yesus satu-satunya jawaban kekuatan. Kalau ada yang buka hatinya saat ini, terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Yesus Engkau jamah, Engkau masuk dalam hidupnya, jadi Tuhan, jadi Raja, jadi Juru Selamat bagi dia. Keselamatan kekal Engkau beri bagi dia. Berdoa buat gereja kami dan segala kebutuhannya, kebutuhan pembangunan gereja, kebutuhan pembayaran sewa gedung gereja dan kebutuhan pembayaran tanah gereja kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus yang menolong, memberkati gereja-Mu. Kami berdoa memberkati semua jemaat, simpatisan, keluarga Allah yang setia mendukung pelayanan gereja-Mu dengan semua janji-janji iman, taburan, persembahan, korban, pelayanan-pelayanan apapun yang diberikan, dikerjakan, dilakukan bagi pekerjaan Tuhan. Allah balas memberkati berlipat kali ganda. Umat Tuhan, ibadah kita telah selesai. Kedangkan tangan-Mu di hadapan Tuhan, pandang kepada Yesus dan terima berkat Allah. Allah mengerahkan wajahnya kepada kita, menyinari kita dan memberi kita damai sejahtera. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pernikahanmu, diberkatilah anak-anak dan cucu-cucumu, diberkatilah keturunanmu di dalam nama Yesus. Diberkatilah lumbungmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah sawah ternakmu, diberkati di dalam nama Yesus bisnis, pekerjaan, karirmu, diberkati di dalam nama Yesus apapun yang kau kerjakan dalam berkat penyertaan Tuhan. Di dalam nama Yesus diberkati pendidikan, cita-cita masa depanmu. Hidupmu diberkati mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Kiranya damai, sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, memelihara hati dan jiwa kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kasih Kristus yang abadi tinggal bersama kita dalam persekutuan, pengurapan, pengajaran, penghiburan kuasa Roh-Nya yang kudus. Tinggal menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua berkat yang besar ini kita sambut dan terima di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya berkata amin. 1, 2, 3 Salam. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi saya Gembala Gereja C3 Pemulihan Kupang atau Sitri Pemulihan Kupang, Pendeta Charles Besi mengucapkan selamat memperingati hari kenaikan Yesus ke sorga. Tuhan Yesus memberkati semua Bapak Ibu Saudara-saudara. Tetap kuat, tetap teguh, tetap cinta Yesus dan mengasihi Dia. Terima kasih untuk semua jemaat yang mendukung, mengasihi, mendoakan semua pelayanan gerejawi yang sudah berjalan. Tuhan Yesus membalas memberkati semua jemaat. Tetap jaga kesehatan, taati himbauan pemerintah dalam segala upaya mencegah penyebaran virus corona. Hal-hal yang berhubungan dengan pelayanan gerejawi akan disampaikan melalui WhatsApp grup Jemaat Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. 1, 2, 3 Salam.